Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Ayu Aliafi, akan menarasikan materi tentang zakat. Oke, zakat menurut bahasa yaitu artinya bertambah atau berkembang. Sedangkan menurut istilah yaitu ukuran atau kadar suatu harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak atau menerima harta tersebut, yaitu dengan syarat-syarat tertentu pula. Kemudian selanjutnya, dasar hukum zakat yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihi inna sholataka sakanulahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi suatu ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat jiwa. Biasanya zakat fitrah dikeluarkan ketika bulan Ramadan, yaitu dimulai sebelum malam hari raya Idul Fitri sampai dengan subuh sebelum sholat Idul Fitri. Nah, zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Biasanya untuk ketentuannya itu bisa berupa makanan pokok di suatu daerah tertentu, tetapi di Indonesia biasanya menggunakan beras. Selanjutnya yaitu niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an-nafsi fardalillahi ta'ala. Itu niat zakat. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta yaitu seperti hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perniagaan, kemudian barang harta temuan, emas dan perak. Nah, semua dari jenis-jenis yang tadi itu memiliki kadar atau pembagian perhitungan masing-masing. Nah, biasanya pembagiannya itu 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki atau yang tersimpan selama haul. Haulnya itu selama waktunya 1 tahun. Nah, nisab zakat mal, nisabnya itu harus mencapai 85 gram harga emas pasaran per gramnya. Baik, selanjutnya adalah penerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu menurut kaidah hukum Islam ada 8 golongan, yaitu yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Nah, dari ke-8 golongan ini mereka semua itu wajib menerima zakat. Oke, baik, selanjutnya adalah bab tentang haji. Pengertian haji. Pengertian haji menurut bahasa yaitu artinya qasdu atau menyengaja. Nah, menyengaja apa? Menyengaja untuk mengunjungi ke Baitullah. Nah, sedangkan secara syara hakikat haji itu disebut dengan ibadah yang diawali dengan niat, kemudian dilanjutkan dengan tawaf, sya'i, kemudian wakaf di Arafah, dan sampai bertahallul. Kemudian dalil atau dasar hukum dari haji yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yaitu artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha kaya dari seluruh alam. Kemudian yang selanjutnya adalah niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Baik, selanjutnya yaitu umrah. Pengertian umrah sebenarnya tidak berbeda dengan haji. Sama-sama artinya mengunjungi atau berkunjung ke Baitullah. Hanya perbedaannya yaitu pada rentang waktunya saja, pada konteks waktunya saja. Apabila haji dilakukan dalam satu kali dalam setahun, umroh ini bisa dilakukan kapan saja sepanjang 1 tahun. Jadi tidak ada waktu ketetapan khususnya, begitu. Kemudian dasar hukum atau dalil dari umroh ini yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ati'ul hajja wal umrata lillah, yang mana artinya adalah dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah niat dalam umroh, yaitu tidak terlalu beda dengan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Nah, dalam umroh ini perbedaannya hanya pada wukuf di Arafahnya saja yang tidak ada. Jika di haji terdapat wukuf di Arafah, maka dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah. Tapi dalam pelaksanaannya mulai niat, yaitu sama saja seperti dalam haji. Kurban. Nah, kurban itu merupakan suatu upaya beribadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan atau binatang yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kemudian hari-hari tasyrik sesuai dengan yang telah diberlakukan. Nah, dasar hukum penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya dalil dari penyembelihan hewan kurban yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah memberi kepadanya nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ayat ini menganjurkan untuk kita, yang pertama untuk sholat dan yang kedua adalah untuk berkurban. Itu salah satunya adalah contoh dari proses penyembelihan kurban ini. Baik, selanjutnya adalah jenis hewan-hewan kurban. Nah, hewan yang dapat dikurbankan adalah hewan yang dari golongan bahimatul al-an'am, yaitu hewan-hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, ataupun domba. Nah, yang pertama, kambing. Kambing ini adalah jenis hewan kurban yang banyak sekali dipilih untuk dijadikan sebagai hewan kurban, karena tepatnya di Indonesia memang untuk kambing sangat sekali mudah dicari. Kemudian kambing ini juga memiliki rasa atau daging yang enak, lezat, dan memiliki rasa yang khas. Oke, kemudian kambing ini harus dikurbankan oleh satu orang, jadi tidak dapat dilakukan secara kolektif. Hanya satu ekor kambing berlaku untuk satu orang saja. Kemudian ketentuan untuk kambing yang boleh
dikurbankan adalah minimal usianya itu sudah mencapai 2 tahun, agar si kambing kurban ini sudah memiliki daging yang memang sudah layak dikurbankan, yaitu dagingnya banyak, tebal, dan banyak lemaknya. Kemudian yang kedua adalah domba. Domba hampir mirip dengan kambing. Nah, domba ini memiliki pencapaian usia untuk dikurbankannya yaitu minimal 1 tahun, atau ketika si domba telah berganti giginya. Kemudian yang ketiga adalah sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau. Kerbau memang jarang dipilih untuk dijadikan sebagai hewan kurban, tetapi keduanya tetap diperbolehkan untuk dikurbankan. Nah, sapi atau kurban ini batas minimalnya adalah ketika usianya telah mencapai 2 tahun. Nah, untuk sapi atau kurban boleh dilakukan secara kolektif. Jadi satu sapi atau satu kerbau dapat dilakukan oleh 7 orang. Kemudian yang keempat adalah unta. Unta biasanya paling banyak dijadikan sebagai hewan kurban yaitu di Jazirah Arab, karena Jazirah Arab tempatnya adalah gurun pasir yang sangat luas. Maka hewan-hewan yang berada di gurun pasir tersebut otomatis hidupnya itu lebih lama daripada hewan-hewan seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu unta ini diberi ketentuan waktu untuk bisa dikurbankan ketika si unta telah memasuki usia 5 tahun. Nah, jika belum memasuki usia 5 tahun, maka belum bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian unta ini dapat dijadikan sebagai hewan kurban secara kolektif, yaitu 1 ekor unta bisa untuk 7 orang sampai dengan 10 orang. Selanjutnya adalah tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu robohkanlah hewan kurban dengan perlahan-lahan dengan ke arah kiblat. Kemudian setelah itu orang yang menyembelih kurban atau zabih itu dianjurkan agar menginjakkan kakinya itu di bagian samping kanan hewan kurban. Kemudian setelah itu si pemotong hewan kurban membaca takbir 3 kali bersama-sama. Setelah membaca takbir yaitu berdoa untuk Shahibul Quran, Allahumma taqabbal min fulan. Setelah membaca doa, lalu sunnahnya si pemotong hewan kurban tersebut tidak memperlihatkan alat pemotong pada hewan kurban. Kemudian si pemotong hewan kurban juga harus menggunakan pisau yang tajam agar tidak menyakiti hewan kurban yang disembelih tersebut. Dan dalam memotong hewan kurban tersebut, yang pertama adalah menyembelih di bagian lehernya di bawah jakun si hewan kurban. Maka harus memutus 3 saluran di leher bagian depan, yaitu saluran yang pertama adalah saluran pernapasan, yang kedua adalah 1 saluran makanan, dan yang ketiga adalah 2 pembuluh nadi yang berada di bawah leher. Kemudian setelah itu hewan kurban tidak boleh diproses lebih lanjut kecuali telah diyakini bahwa hewan kurban tersebut sudah mati secara sempurna. Nah, setelah itu, setelah diyakini sudah mati dengan sempurna, maka gantungkan hewan kurban tersebut dengan tali ke atas tiang. Nah, setelah diikat, yaitu ada bagian-bagian yang harus diikat lagi, seperti pada bagian kakinya di atas diikat,
kemudian bagian usus dan anusnya diikat agar ketika membuka kotorannya tidak mengenai daging-dagingnya tersebut. Setelah itu berlangsung kepada proses pengulitan pada si hewan kurban. Setelah dikuliti, yaitu membersihkan sisa-sisa kotoran yang berada di saluran-saluran makanan. Lalu ambil bagian dalamnya seperti hati, ginjal, paru-paru, lambung, usus, gitu kan, diambil. Kemudian setelah dipisah-pisahkan, simpan daging atau hewan kurban yang sudah dipotong-potong tersebut ke dalam plastik agar sudah siap dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging kurban tersebut. Setelah dikresekkan atau dibagi-bagikan tersebut, bersihkan tempat sisa penyembelihan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari video yang kedua, yaitu tentang yang pertama tentang zakat, kedua tentang haji, dan yang terakhir tentang tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.